Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dan semangat pagi. Oke, di pagi hari ini kita akan memulai menjalankan pembelajaran untuk yang Android Mobile, di mana topik hari ini starting point, jadi cocok buat teman-teman yang baru nih main di dunia Android dan juga pengen pengen memulai lagi nge-refresh bagi teman-teman yang udah biasa nge-review, bagi teman-teman yang sudah biasa juga main di Android. Monggo silakan bareng-bareng ya kita pelajari materi ini. Dan karena ini starting point-nya udah hari kedua, jadi buat teman-teman yang belum bikin file project di Android Studio-nya, saya sarankan segera bikin project-nya. Dan untuk panduan bikin project-nya udah saya berikan di pertemuan kemarin ya. Project-nya yang sekarang akan dipakai namanya project suka-suka. Ya, jadi suka-suka nanti ke depannya Anda mau dijadiin aplikasi apalah ya. Nah, namun dari saya sendiri ngedesain si aplikasinya ini untuk kebutuhan dagang-dagangan ya. Jadi kalau zaman dulu kita suka main dagang-dagangan, nah kita akan naikin dikit ya dagang-dagangannya pakai konsep mobile. Wah, agak ngeri juga ya. Siap. Nah, sekarang kita akan mulai. Topik bahasannya adalah kita akan mungkin realize dulu bahwa ketika ngebikin sebuah aplikasi mobile, ada beberapa hal yang harus disiapin di bagian front end ya. Nah, ini best practice saja atau pengalaman pribadi juga sih. Dan juga pengalaman ini sering Anda temukan di mana? Di banyak aplikasi ya, aplikasi mobile yang kemana saya rekomendasikan untuk Anda benchmarking ke aplikasi-aplikasi mobil yang banyak di luar sana. Nah, ada di awal itu ketika kita mau ngebikin sebuah aplikasi, kita pengen introduce dulu ya tentang si aplikasinya, terutama kalau aplikasinya itu memiliki si penggunanya harus memiliki knowledge tentang si aplikasinya. Jadi ibaratnya gini, ketika Anda ingin menjual sebuah produk gitu kan ya, tentu Anda mengharapkan yang menggunakan produk ngerti ya, ini produk apa, ya kan ya. Nah maka itulah minimalnya rata-rata si aplikasi itu memberikan dulu introducing tentang aplikasi itu sendiri dalam bentuk beberapa halaman di depan ya, multi paging, dan kemudian dia bisa mempelajari ini aplikasi apa, ada panduan minimalnya seperti apa kan gitu ya. Nah, dan yang paling minimal bangetnya adalah kita mengintroduksikan si aplikasinya kita itu ya di bagian halaman paling depan ya. Nah, halaman paling depannya ini maksud itu apa? Nah, ini yang kita akan coba tunjukkan ke teman-teman. Kalau ininya udah kebayang, nanti bikin yang multi-page introduction-nya gampang ya. Yaitu oke, kita lihat kita punya suka-suka ya. Nah, nanti kita lihat di sini di bagian depan kita pengen mengintroduksikan si identitas kita, maka kita bisa gunakan splash screen. Splash screen ini adalah sebuah halaman yang terbuka sesaat gitu kan ya, untuk menunjukkan identitas dari kita sebagai penyedia aplikasi, atau kemudian identitas aplikasinya saja, namanya apa, kita punya logo apa kan gitu ya, kita menggunakan tema dengan color apa, nah itu bisa diintroduksikan di sini sesaat saja dan tanpa navigasi, full screen ya kan ya biasanya. Kemudian dia setelah beres melakukan itu sekaligus mempersiapkan sistem di belakang, ceritanya demikian. Jadi ada beberapa hal yang harus disiapin di belakang itu di manage di bagian splash screen ini. Jadi biasanya ada loading spinner atau kemudian progress bar seperti itu. Yang nanti jika ini sudah selesai, maka kita kondisikan biar dia memanggil activity kedua. Nah, activity keduanya bisa apapun, bisa langsung ke home screen gitu kan ya,
ke home screen kalau memang tidak ada verifikasi atau proses autentikasi. Atau kalau memang ini aplikasinya diprotek hanya untuk user terbatas, maka kita lemparkan ke halaman login gitu ya. Atau kemudian karena loginnya ini tidak didaftarkan di backend tapi harus dari front end, maka arahkan ke halaman registrasi, ya kan ya. Nah, kemarin sudah saya introduksikan bahwa untuk berpindah dari satu halaman atau activity ke activity lain, kita gunakan komponen intent. Nah, ini kan ya, paham kan? Jadi ini ibaratnya sebetulnya sudah ngomongin bagaimana komunikasi antara satu activity dengan activity yang lain. Oke? Nah, desainnya adalah nanti di dalam splash screen yang akan kita buat, di bagian atas kita akan punya saya desainnya ini ada logo teks ya, teks logo ya, ada teks logo. Nah ini juga satu identitas, kemudian ada kita punya di sininya ada ikonnya kita, itu kan ya, icon atau logo daripada si aplikasi. Kemudian di bagian bawahnya ini kita akan berikan ada progress bar di bagian bawah sini. Ya, mungkin enaknya saya bikin ada yang full. Oke. Ya, biar kelihatan ya. Ada progress bar di situ. Dan kita bikin biar tampilannya seperti hanya splash screen, maka nanti Anda akan lihat di bagian atas ini ada biasanya ada action bar yang merupakan bawaan dari Android. Kita akan styling biar dia hilang. Kemudian ada background color di bagian belakangnya, gitu ya, sehingga tidak monoton putih. Nah, banyak hal ternyata, walaupun hanya sekedar bikin splash screen ini, banyak hal yang harus dipersiapkan. Maka itu yuk kita langsung mulai saja. Oke, siapkan proyeknya. Bentar, saya juga siapkan handphone untuk uji cobanya. Nah, saya sih rekomendasikan buat teman-teman kalau ada handphone mah langsung ke handphone aja. Nggak tahu, saya lebih prefer begini. Makanya kalau ada yang nanya menggunakan AVD atau Android Virtual Device, saya terkadang nggak gitu bisa merekomendasikan apa-apa karena jarang saya pakai. Ntar ya, saya joinkan dulu si handphone seperti biasa untuk memungkinkan Anda bisa melihat melihat tampilan kalau nanti udah terinstall. Baik, kita kondisikan dulu masuk ke proyeknya kita. Oke, ini proyek suka-suka yang kemarin. Nah, kita akan langsung jalankan dulu. Nah, ini biasa ya. Ibaratnya SOP standar ya. Ketika mau memulai, jangan dulu ngedit-ngedit yang macam-macam lah ya. Jalanin dulu gitu ibaratnya. Oke. Apakah dia memang bisa running ataukah ada masalah gitu kan. Karena Android ini agak beda perlakuan ya. Baik, saya akan share screen handphone saya. Baik ya. Nah, kita akan running dulu di laptop saya akan jalankan si aplikasinya. Nah, shortcut untuk nge-running aplikasi bisa pakai Shift F10 ya, atau kemudian ini lagi install ya. Oke, sip, bisa kelihatan ya. Oke ya, jadi udah kelihatan. Nah, berarti ini sudah aman, koneksi ke handphone aman. Nah, sekarang saya akan kembali fokus ke proyeknya kita. Jadi monggo saya akan teman-teman yang memang mau bareng-bareng langkah itu jalankan dulu ya. Oke. Nah, baik. Sambil saya menunggu, saya akan kembali dulu ke laptop. Oke, kita akan masuk ke proyeknya kita. Sip ya. Nah, ini akan selangkah demi selangkah saya terapkan ya. Supaya teman-teman nanti bisa melihat progresnya ya.
Nah, setiap satu tahap kita running, satu tahap kita running gitu kan ya. Oke, jadi kelihatan perubahan step-nya. Baik, hal-hal yang akan dilakukan untuk menjalankan ini biasa menjadi roadmap-nya kita, checklist-nya kita. Satu, bikin buat activity splash screen. Oke. Kemudian jadikan ini sebagai definisikan di manifest sebagai apa kemarin? Sebagai launcher screen-nya ya. Sebagai launcher screen. Jadi pindahkan ya. Oke. Setelah kita definisikan dia di manifest, testing. Nah, gitu ya maksud saya. Testing. Jalankan maksudnya. Testing or running. Sip ya. Yuk kita mulai. Dikit-dikit aja. Biar clear. Gimana cara bikinnya? Oke, kita akan masuk ke, pastikan ini di Android ya. Karena kadang suka ada yang bertanya, Om, kenapa itu kok tampilan saya beda? Nah, karena Anda mungkin ininya statusnya struktur view Explorer project-nya ke project. Ya kan ya. Kalau dilihat struktur foldernya begini nih. Hati-hati. Nah, kali aja ada yang nggak sengaja mengkondisikan ini di view ini. Maka saya rekomendasikan untuk bekerja di pemrogramannya bawa ke Android. Ya. Nah, di Android kita bawa ke Java. Nah, ini package utama kita ya. Kita klik kanan di sini. Itu yang folder kemarin ya. Nah, bawa ke arah new. Nah, larikan ke activity ya, ke activity, kemudian bawa ke yang empty saja, empty activity. Oke. Nah, standarnya, best practice-nya si activity selalu ada di bagian belakang, maka saya akan pertahankan. Saya berikan nama splash screen activity. Dia akan bikin layout dengan nama ini. Oke, kemudian package-nya setara dengan main activity dan home. Bahasa yang saya pakai bahasa Java, bukan Kotlin ya. Saya klik finish. Oke, sip, selesai. Nah ya, nah layout-nya mari kita pastikan itu ada di res resource ya. Di layout ada splash, kan keliru ya. Oke, kita rename. Splash SH ya, keliru. Kita refactor. Nah, ini bagus. Ini case nggak sengaja tapi jadi tambahan knowledge ya. Kalau mau nge-rename itu kita pilihnya refactor. Jadi kalau nyari rename di sini biasanya kan ada ya, kalau umumnya aplikasi. Nah, untuk yang ke IDE itu posisi dia ada di refactor. Jadi rename perpindahan file itu dalam pemrograman sangat sensitif ya, karena dia nama ini jadi patokan untuk digunakan di halaman-halaman lain. Nah, karena sifatnya dia harus dijaga konsistensinya, rata-rata IDE sudah menyiapkan fitur namanya rename secara sekaligus ya. Nah, dikumpulkanlah sejumlah action yang membutuhkan penanggulangan perubahan secara sekaligus itu di dalam nama refactor. Di antaranya yang akan sering dipakai adalah perpindahan, moving ya, kemudian copy ya, dan terutama rename. Nah, di sini kita akan melakukan renaming. Nah, di sini saya akan mengganti jadi salah ini splash screen ya. Seperti itu. Nah, kalau mau di preview dulu boleh. Nah, ya kan ya. Ini baru previewnya. Kemudian kita tekan do refactor. Ya. Nah, ini sebentar. Ini kok previewnya begini. Oh, salah tadi rename file ya. Maaf. Itu kalau rename file tidak merubah yang di dalamnya. Oke. Keliru saya. Kita rename-nya sekaligus. Udah kagok ya udah. Ini aja deh. Jadi kalau ini filenya udah berubah, si kelasnya tidak otomatis berubah kalau rename file. Ini kita ganti just. Nah, paham ya? Sip. Jadi ini nambah knowledge ya. Kemudian satu lagi adalah ini, ternyata link dia ke dalam layout tidak juga serta-merta
nyambung logicalnya. Jadi ini harus kita refaktor juga yang lewatnya biar konsisten. Kita akan rubah jadi splash screen. Cus ya. Nah, karena ini memang dipanggil di main activity, perhatikan di main activity-nya dia langsung menyesuaikan ya. Oke. Nah, setelah itu baru kita akan mendefinisikan biar dia menjadi halaman awal. Saya sudah jelaskan kemarin malam ya, bahwa untuk mengkondisikan sebuah activity menjadi urutan pertama, maka yang kita lakukan adalah di sini. Nah, ini tadi karena rename file ya, ini jadi, nah ini dia. Setiap activity yang kemudian dibuat, di manifest ini otomatis akan dibuatkan juga listing activity yang akan dipakai. Ya. Nah, nama yang ada di sini sebetulnya bisa direfaktor kalau tadi kita rename-nya menggunakan rename bukan rename file. Nah, ini harus sesuai ya. Harus sesuai dengan yang sudah kita buat. Kemudian ini nama kelas ya. Nama kelas splash screen activity. Kemudian untuk mengkondisikan biar dia menjadi launcher, nah maka kemarin saya sudah berikan patokan yaitu ini ya. Ininya dipindahkan, intent filternya saya cut. Oke, saya bawa ke sini. Oke ya. Nah, seperti biasa ketika sudah ada perubahan seperti ini, saya akan running ya, kita akan running. Nah, ini sudah ada ya. Kalau udah terhubung ini tinggal kayak nge-refresh gitu. Oke, saya refresh. Saya pindah dulu screen-nya ya. Ya. Saya akan pindahkan dulu screen-nya ke si handphone saya. Oke, kita running ya. Bentar. Oke, kita coba. Belum ya? Oh, lagi install, bentar ya. Kok tumben nama ini? Wih, kok lama ini? Tapi could not be installed and server user restrict. Oh, ketahan. Maaf. Just, saya salah. Oke. Sip, udah kebuka ya. Oh, ntar belum kelihatan. Nah, itu dia ya. Udah kebuka. Nah, ini kita cek. Ini benar nggak splash screen ya kan ya? Nah, saya akan tambahkan terlebih dahulu si sesuatu lah ya, tulisan di dalam splash screen ini. Oke, kita akan tambahkan semacam tulisan atau berupa text view seperti itu.